Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-muslimin, umat al-Islam dimanapun anda berada, kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat, karunia, fadilah yang telah diberikan kepada kita, sehingga Allah Rabbul Alamin memberikan kesempatan kepada kita kembali merasakan nikmat-nikmatnya, mengagungkan fadilahnya. Kita memohon kepada Allah yang memberikan kepada kita segala nikmat tersebut, agar Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita taufik, menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, kepada Rasul yang dicinta, Nabi kita Muhammad bin Abdullah salawatu rabbina wa salamuhu alaih. Semoga salawat dan salam itu sampai kepada wanita-wanita pilihan, istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak Rasul hingga tegaknya hari kiamat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan pembacaan, pemaparan singkat dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sumber buku utama Fikih Sirah yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaid Al-Zaid hafizahullah ta'ala. Kita sampaikan secara simpel insyaallah Rabbul Alamin dari apa yang beliau paparkan, dan kita berusaha untuk mengambil faedah dan hikmah dari sejarah singkat yang akan kita sampaikan setiap episodenya, seperti yang beliau sampaikan hafizahullah ta'ala. Hari ini kita akan sampaikan tentang beberapa bukti dan bentuk penjagaan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan kita ketahui kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah muliakan, Allah Rabbul Alamin sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Inna Allah nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan hati seluruh manusia, dan Allah mendapatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya hati manusia, sehingga Allah pilih Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulnya, menjadi nabinya untuk mengemban risalah terakhir. Maka dengan ini juga kita dapatkan bukti yang luar biasa, sebagaimana Allah menjaga Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Allah Rabbul Alamin juga menjaga Muhammad bin Abdullah, Rasulnya, kekasihnya, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang terpuji, kehidupan yang penuh dengan fadilah, kehidupan yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan kemuliaan.
Jadi sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul saja, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi pribadi yang hidup dengan kemuliaan dan keutamaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tumbuh dari kecil, remaja, dan masa muda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah masa muda yang mulia, masa muda yang terpuji, penuh keutamaan. Beliau SAW hidup di masyarakat jahiliyah. Beliau tumbuh dewasa di tengah masyarakat jahiliyah di dalam ibadah mereka. Tumbuh di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah di dalam ibadah mereka. Jadi orang-orang Quraisy atau penduduk Mekah pada khususnya zaman itu, pada umumnya di zaman itu, mereka hidup dengan akidah jahiliyah. Rasulullah hidup di tengah mereka. Rasulullah hidup bersama dengan mereka, yang mana orang-orang saat itu berpaham akidah dengan akidah yang penuh dengan kejahilan. Dan akhlak mereka pun, yaitu akhlak penduduk Mekah saat itu pada umumnya, adalah akhlak-akhlak jahili, akhlak-akhlak yang berdasarkan kejahilan dan kebodohan. Tetapi kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, kendati pun beliau sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat yang akidahnya akidah jahiliyah, akhlaknya akhlak jahiliyah, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terpengaruh dengan keburukan tersebut. Ya, mereka hidup dengan akidah jahiliyah, tapi Rasulullah SAW tidak berakidah dengan akidah mereka. Mereka bermuamalah dengan muamalah akhlak jahiliyah, tetapi Rasulullah tidak terpengaruh dengan akhlak jahiliyah tersebut. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengadopsi sedikit pun dari kekerdilan, keburukan, dari kejahiliahan yang ada pada masyarakat saat itu. Perlu kita perhatikan beberapa penjagaan Allah kepada Rasulnya SAW sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Pertama jemaah, kita dapati adalah bahwasanya, ini kita berbicara ya sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul. Tentunya setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul, lebih mulia lagi, lebih luar biasa. Nah, sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menghinakan berhala-berhala. Padahal belum diutus menjadi nabi dan rasul, kaumnya menyembah berhala, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menghinakan berhala yang disembah oleh kaum-kaumnya. Karena itu kalau ada orang zaman sekarang setelah tersebarnya Islam, setelah dia menganut agama Islam yang Allah berikan kepada dia, tetapi memuliakan berhala-berhala orang yang menyembah, maka ini sebuah kehinaan. Mana fitrahnya? Kita tidak hidup di zaman jahiliyah seperti dulu. Tetapi ternyata di antara kaum muslimin ada yang mengagungkan simbol-simbol agama lain. Subhanallah. Mengagungkan tempat-tempat wisata agama lain. Dari pohon mereka, dari berhala mereka, dari simbol-simbol mereka, atribut-atribut mereka. Iyazan billah. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, beliau sudah merendahkan serendah-rendahnya berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya tersebut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengamati, memikirkan dan menyadari bahwasanya berhala-berhala tersebut la tadur wa la tanfa, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Karena itu beliau hinakan berhala. Bagaimana mungkin orang memuliakan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat? Dan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Hadis ini ya disebutkan sebagai hadis yang sahih, sebagian menyebutkan sebagai hadis yang hasan. Adalah faqad kana yawman ma'ahu maulahu Zaid bin Harithah. Suatu hari ini sebelum masa jahiliyah, sebelum diutusnya Muhammad menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul.
Suatu hari Zaid bin Harithah, maulanya saat itu menjadi budak beliau SAW, ya, menemani Nabi SAW. Wa kana sanamun min nuhasin yuqalu lahu Isaf wa Nailah. Adalah orang-orang Quraisy memiliki berhala yang terbuat dari tembaga yang mereka beri nama Isaf dan Nailah. Ini kalau kita pelajari tentang sirah Nabi, nanti disebutkan di situ siapa itu Isaf, siapa itu Nailah. Ya. Jadi berhala ini dibuat dari tembaga, diberi nama Isaf dan Nailah. Yatamassahu bihil musyrikuna idza tafu. Yang mana orang-orang musyrikin saat itu, di masa jahiliyah saat itu, orang-orang musyrikin kalau mereka tawaf di Ka'bah, mereka usap-usap berhala ini. Mereka usap berhala Isaf dan Nailah ini. Mereka bertabarruk dengan mengusap berhala ini. Setiap mereka tawaf, mereka usap. Fatafa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun tawaf. Dan ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim AS tawaf di Ka'bah. Yaqulu Zaid. Zaid bin Harithah berkata, wa tubtu ma'ahu. Rasulullah tawaf, aku pun tawaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma marartu masahtu bihi ay bis sanam. Ketika aku melewati berhala tadi Isaf dan Nailah, aku mengusap juga berhala tersebut. Faqala Rasulullah sallam la tamassahu. Kata Nabi SAW, jangan kau usap. Wahai Zaid, jangan kau usap. Faqultu fi nafsi, kata Zaid, aku berkata di dalam hatiku, la amassannahu, sungguh aku akan usap berhala ini hatta anzura madza yakun, supaya aku tahu apa yang akan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Muhammad bin Abdullah belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Famasahtuhu, maka kata Zaid, aku sentuh juga berhala tersebut. Aku usap berhala tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Zaid bin Harithah, alam tunha, wahai Zaid, bukankah engkau telah aku larang dari menyentuh berhala itu? Fawalladhi akramahu wa anzala alaihi alkitab, kata Zaid bin Harithah, demi Allah yang telah memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dan yang telah menurunkan kepada beliau alkitab, yaitu Al-Quran, mastaslama sanaman, beliau tidak pernah menyentuh berhala hatta akramahullah billadhi akramahu wa anzala alaih, sampai Allah muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang begitu banyak yang Allah berikan, sampai juga beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Beliau tidak pernah menyentuh berhala. Perhatikan, dijaga Nabi SAW oleh Allah Rabbul Alamin dari keburukan-keburukan akhlak akidah. Keburukan akhlak dan akidah. Beliau tidak pernah menyembah kepada berhala, sujud kepada berhala. Jangankan sujud dan ruku dan meminta kepada berhala, menyentuh saja beliau tidak pernah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, di antara penjagaan Allah Rabbul Alamin kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam al-amin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah meminum khamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah minum khamar. Beliau tidak pernah minum minuman keras. Beliau SAW tidak pernah melakukan perbuatan zina, tidak pernah melakukan perbuatan keji. Rasulullah SAW tidak pernah ikut serta bersama orang-orang jahiliyah di dalam judi mereka, di dalam perbuatan sia-sia mereka, di dalam amalan-amalan kebatilan mereka. Allah jaga beliau. Tidak pernah beliau minum khamar, tidak pernah beliau berbuat keji, tidak pernah beliau berjudi, tidak pernah beliau berbuat kelalaian dan hal yang sia-sia. Padahal Nabi SAW saat itu bermuamalah dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hidup bersama mereka, muamalah. Rasulullah enggak menjauh dari masyarakatnya, tidak. Rasulullah tidak menyendiri dari masyarakatnya, tidak. Rasulullah berbaur. Tetapi Rasulullah tidak melakukan keburukan yang mereka lakukan. Mereka minum khamar, Rasulullah tidak minum khamar.
Mereka berbuat zina, kekejian, Rasulullah tidak melakukannya. Mereka berjudi, Rasulullah tidak mengerjakannya. Mereka berbuat kebatilan dan kesia-siaan, Rasulullah tidak ikut serta. Tapi Rasulullah bermuamalah dengan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam hidup bersama mereka. Rasulullah SAW bermuamalah, ikut serta bersama mereka dalam hal-hal yang merupakan adat yang mubah, tetapi bukan dalam kemaksiatan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, di antara penjagaan Allah Rabbul Alamin kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemaksuman oleh Allah tabaraka wa taala, yang mana dengan kemaksuman ini Rasulullah SAW dijaga dari keburukan-keburukan akhlak, dari akhlak-akhlak yang hina, sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, lamma buniyatil Ka'bah. Kisah ini sudah kita singgung di pembangunan Ka'bah sebelumnya, renovasi Ka'bah. Kata Jabir bin Abdullah, lamma buniyatil Ka'bah, tatkala ada pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah, zahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yankulanil hijara. Maka Nabi SAW ikut serta pergi ke Baitullah bersama paman beliau Abbas, memindahkan batu-batuan untuk membangun Ka'bah. Faqala Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al izaraka ala raqabatik yakika min al-hijara. Wahai Muhammad, letakkanlah sarungmu, ya, sampai ke copotlah sarungmu tersebut, letakkan di bahumu sehingga batu yang kau pikul itu tidak melukaimu. Maka fakharra 'alal ard, tiba-tiba Rasulullah pingsan. Subhanallah, terjatuh. Wa tamahat aynahu ila as-sama' thumma afaq. Rasulullah terjatuh, kemudian matanya menatap langit. Kemudian beliau pingsan, kemudian beliau sadar. Kemudian apa kata beliau? Izari, izari, mana sarungku, mana sarungku. Fashadda alaihi izarahu. Beliau segera mengambil sarungnya. Beliau SAW segera menutup dirinya dengan sarungnya. Karena beliau SAW dilindungi oleh Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai aurat beliau SAW terbuka. Subhanallah. Allah jaga dari sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Terjaga aurat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya hukuman pertama yang terjadi kepada manusia adalah dibukanya aurat. Subhanallah. Sebagaimana Adam alaihissalam dan istrinya Hawa ketika melanggar, dilarang mengambil dan mendekati pohon terlarang tersebut, mereka ambil dan makan dari pohonnya. Makan buah dari pohonnya tersebut, Allah hukum mereka pertama dengan hukuman terbukanya aurat mereka. Subhanallah. Karena hal ini harus diperhatikan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Kemudian di antara penjagaan Allah Rabbul Alamin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, tetapi juga dihasankan oleh sebagian para ulama. An Ali bin Abi Thalib qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyah yahummuna bihi minal ghina illa lailatin. Aku tidak pernah berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah berupa nyanyian dan musik. Nyanyian dan musik itu kebiasaan jahiliyah. Aku tidak pernah berkeinginan melakukannya. Subhanallah. Ini perhatikan jemaah. Jelas musik haram. Bahkan sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, ada indikasinya musik haram. Subhanallah. Tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu masih menghalalkan, berusaha untuk merusak sanad hadisnya.
derajat hadisnya dan sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah, aku tidak pernah berkeinginan untuk ikut serta dalam kebiasaan masyarakat jahiliyah dari nyanyian dan musik. Jadi nyanyian dan musik illa lailatan, kecuali 2 malam. Di 2 malam tersebut entah mengapa ada keinginan. Beliau manusia, ada keinginan. Kiltahuma asamanillahu subhanahu wa ta'ala fihima. Kata Rasulullah, namun 2 malam itu Allah jaga diriku sehingga aku tidak mendengar nyanyian dan musik itu, tidak terjatuh di dalamnya. Qultu lailatan li ba'di fityani Makkah wa nahnu fi ri'ayati ghanami ahlina. Kata Nabi SAW, di malam itu aku berkata kepada sebagian dari pemuda-pemuda Mekah, yang mana saat itu kami mengembala kambing penduduk Mekah. Qultu li sahibihi, aku katakan kepada sahabatku, kepada kawanku saat itu yang mengembala, absir li ghanami, tolong jaga gembalaanku ini, kambing gembalaanku ini, hatta adkhula Makkah fa asmura fiha kama yasmurul fityan. Sehingga aku masuk ke Mekah, tolong jaga ya kambing ini, sehingga aku masuk ke Mekah ikut serta dalam pertunjukan yang disaksikan oleh para pemuda lainnya. Faqala bala, maka temanku kata Rasul mengatakan baiklah. Qala fadakhaltu hatta idza ji'tu awwala darin min duwari Makkah sami'tu azfan. Kata Nabi SAW, maka aku pun masuk ke kawasan Mekah sampai aku melewati rumah pertama dari rumah penduduk Mekah. Ya, di sana tersebut ada sebuah pesta. Faqultu ma hadza? Aku katakan apa ini? Faqila tazawwaja fulan wa fulana. Orang menjawab ini pernikahan fulan dan fulana, si anu dan si anu. Fajalastu, maka aku pun duduk di acara tersebut. Wa daraballahu ta'ala ala uzuni, maka Allah tutup telingaku. Fa wallahi ma ayqadhani illa masa syams. Artinya Rasulullah dibuat tidak mendengar nyanyian dan musik tersebut, dan Rasulullah SAW tertidur. Subhanallah. Sehingga tidaklah yang membangunkan Rasul kecuali teriknya matahari. Faraja'tu ila sahibi, kata Rasulullah, aku kembali kepada temanku yang menjaga gembalaan tadi. Faqala ma fa'alta, dia mengatakan, apa yang kau lakukan tadi malam? Qultu ma fa'altu syai'an, beliau katakan, aku tidak lakukan apapun. Summa akhbartuhu billadhi ra'aitu, kemudian aku ceritakan apa yang terjadi. Summa qultu lahu lailatan ukhra, kemudian aku katakan lagi, kata Rasul, kepada temanku ini di malam berikutnya. Beliau tadi inginnya berapa? 2 malam. Absir li ghanami hatta asmura bi Makkah, tolong jaga lagi ya kambing gembalaanku. Aku ingin ikut ingin bergabung dalam apa yang di pertunjukan yang ada di Mekah. Fafa'al, maka beliau pun menjaganya. Maka teman beliau pun menjaganya, menjaga gembalaan tadi. Fadakhaltu falamma ji'tu Makkah, maka aku pun masuk Mekah. Tatkala aku sampai ke Mekah, sami'tu misla allazi sami'tu tilka laila, maka aku dengar bahwasanya di sana ada perayaan lagi. Fasa'altu faqila, maka aku tanyakan, ada apa ini? Apa acara apa itu? Fulan nakaha fulana, dikatakan si fulan menikahi si fulana. Fajalastu anzur, maka aku duduk ingin menyaksikan. Fadaraballahu ala uzuni, sehingga Allah tutup pendengaranku, aku tidak dengar nyanyian dan musik. Fa wallahi ma ayqadhani illa masa syams, demi Allah tidaklah yang membuatku bangun kecuali sinaran mentari. Raja'tu ila sahibi, aku kembali lagi ke temanku yang jaga gembalaan tadi. Faqala ma fa'alta, dia menanyakan, apa yang kau lakukan tadi malam? Faqultu la syai', aku katakan enggak ada. Summa akhbartul khabar, aku ceritakan yang terjadi. Fa wallahi ma hamamtu wala addat ba'dahu li syai'in min dzalika hatta akramani Allah azza wa jalla bi nubuwati. Kata Nabi SAW, demi Allah, aku sejak malam itu, 2 malam yang gagal itu, yang Allah selamatkan aku itu, aku tidak pernah berkeinginan lagi untuk menyaksikan atau mendengar nyanyian dan musik, sampai Allah muliakan aku dengan diangkatnya menjadi seorang nabi. Subhanallah. Beliau dimaksum dari mendengarkan musik dan sebagainya. Kemudian di antara penjagaan Allah Rabbul Alamin kepada nabinya Muhammad SAW adalah
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari adalah yaqulu Jubair ibnu Mut'im, berkata Jubair bin Mut'im. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Tetapi kisah ini adalah kisah di masa jahiliyah. Adlaltu ba'iran li yawma Arafah. Kata Jubair bin Mut'im, aku kehilangan kambingku atau untaku di hari Arafah. Kehilangan untanya, hilang, lepas. Fakharajtu atlubuhu, maka aku keluar mau cari untaku yang hilang. Fara'aitu an-nabiyya SAW waqifan ma'an nasi bi Arafah. Maka ketika aku cari, sampailah aku nyari untaku itu tersebut di area Arafah, dan aku lihat Muhammad saat itu, Nabi SAW saat itu belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Aku lihat Muhammad SAW wukuf. Aku melihat Rasulullah SAW wukuf bersama manusia di Arafah. Fakultu, hadza minal hums. Fama sya'nuhu hahuna. Aku katakan apa? Ini kan Muhammad ini dari kabilah Quraisy. Apa yang dia lakukan di sini? Karena orang Quraisy itu jamaah, mereka kalau wukuf tersebut tidak di Arafah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Ini orang Quraisy. Ya. Dan mereka orang-orang Quraisy tersebut tidak ingin keluar dari tanah haram menuju Arafah karena mereka ingin berbeda dengan manusia yang lain. Mereka nggak mau keluar menuju Arafah. Maka subhanallah, Allah berikan taufik kepada Nabi-Nya SAW, walaupun beliau Quraisy, beliau wukufnya di mana? Di Arafah. Subhanallah. Dan ini adalah sebuah syariat yang benar, sebagaimana syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga ada di dalam syariat kita Islam. Kemudian yang terakhir, contoh yang keenam dari dijaganya Nabi SAW dari kesalahan dan keburukan sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul adalah Nabi SAW itu terkenal dengan kejujurannya. Tidak pernah seorang pun menyaksikan bahwa beliau SAW berdusta atau berusaha untuk berdusta. Dan yang menekankan ini adalah kisah di awal-awal Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, suatu ketika Nabi SAW naik ke Bukit Safa, kemudian Nabi SAW memanggil, Ya Sabaha. Rasulullah memanggil orang-orang di pagi hari saat tersebut. Faqalu man hadza? Mereka mengatakan, siapa ini? Fastama'u ilaihi. Akhirnya mereka berkumpul. Ternyata beliau SAW yang memanggil, mereka berkumpul. Kemudian beliau mengatakan, Ara'aitum in ukhbirukum anna khaylan takhruju min safhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyah? Kata Nabi SAW, apa pendapat kalian kalau aku kasih tahu bahwasanya di balik gunung ini, di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka mengatakan, qalu ma jarrabna 'alaika kadhiba. Mereka katakan, tentu kami percaya karena kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta, wahai Muhammad. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina adzabin syadid. Maka sesungguhnya aku adalah peringatan bagi kalian terhadap azab yang pedih. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka di sini orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta. Bahkan beliau dikenal dengan orang yang jujur sejak masa kecilnya. Nah, dari pemaparan singkat ini kita akan ambil beberapa faedah sebagaimana beliau isyaratkan di sini. Faedah pertama adalah bahwasanya Nabi SAW itu manusia seperti manusia yang lain. Sifat manusia beliau sama seperti sifat manusia yang lain. Beliau pemuda seperti pemuda yang lain. Beliau bergaul dengan masyarakat. Beliau bermuamalah dengan mereka. Beliau pun merasakan apa yang dirasakan oleh pemuda. Pemuda merasakan ingin ini, beliau pun merasakan ingin ini. Ada keinginan yang sama karena beliau juga manusia, beliau juga pemuda. Ya, terkadang jiwa beliau menyuruh untuk melakukan ini dan itu dalam perkara-perkara yang juga dialami oleh para pemuda pada umumnya. Ya, ini adalah faedah yang pertama. Beliau manusia biasa, bukan malaikat. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dari segala macam penyimpangan.
dari sejak kecil, dari sejak sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Allah jaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum datang wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dia telah diberikan kemaksuman. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau maksum. Bahkan sebelum menjadi nabi dan rasul juga telah diberikan kemaksuman, dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga beliau tersebut tidak melakukan keburukan dari bisikan-bisikan jiwa. Karena jiwa kita menyuruh kepada yang buruk. Wa ma ubarri'u nafsi, dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya sesungguhnya jiwa menyuruh kepada keburukan. Dan Nabi SAW bersabda, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kita. Tetapi Allah jaga beliau sallallahu alaihi wasallam dari keburukan jiwa, sehingga beliau tidak condong kepada keburukan walaupun di tengah masyarakat yang rusak, porak-poranda. Tapi Allah jaga beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terjatuh di dalam keburukan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara faedah juga dari kejadian ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa muda beliau berbeda. Tadi kita katakan beliau sama manusia, beliau sama pemuda, tetapi masa muda beliau tidak seperti keumumannya masa muda manusia. Masa muda beliau sallallahu alaihi wasallam semakin masyhur, semakin ma'ruf, semakin terkenal dengan akhlak-akhlak yang mulia dan keselamatan fitrah beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mulia, fitrahnya fitrah yang salimah, fitrah yang masih bersih. Dan beliau SAW sangat membenci berhala-berhala dan simbol-simbol kesyirikan serta kekufuran. Sangat benci beliau. Karena itu Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu, rubah dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak mampu, rubah dengan hati. Merubah dengan hati itu harus menjauhi, membenci, dan tidak mendekat. Beliau SAW masa mudanya akhlaknya mulia, fitrahnya selamat. Beliau benci terhadap berhala-berhala. Subhanallah. Maka hal ini jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, harus kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW sangat benci terhadap berhala-berhala tersebut. Beliau tidak suka perbuatan syirik, perbuatan kufur. Beliau tidak suka khurafat, takhayul dan sebagainya. Sehingga beliau tumbuh sebagai pemuda yang bertakwa kepada Allah. Suci jiwanya, suci hatinya, penuh dengan kejujuran dan amanah. Dan adalah beliau SAW terus dengan akhlak mulia dan semakin mulia, sehingga diutus menjadi nabi dan rasul. Dan sadaqallah, maha benar Allah ketika berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berada dalam akhlak yang sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian semua, pada diri Rasul SAW, suri tauladan terbaik. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, di antara faedah dari sejarah singkat ini adalah bahwasanya adanya sifat-sifat mulia ini, akhlak-akhlak terpuji ini pada diri Rasul SAW, ini merupakan tanda taufik dari Allah, perhatian dari Allah, inayah dari Allah Rabbul Alamin. Dan hal ini juga pasti ada kaitannya dengan akan diutusnya beliau SAW menjadi Nabi dan Rasul. Yang mana hal ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya bagi seorang yang ingin mengajak kepada kebaikan, orang yang ingin berdakwah, orang yang ingin menasehati, orang yang ingin mengajak kepada jalan yang lurus, agar memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Karena Rasulullah penyeru kebaikan yang paling mulia.
Maka setiap orang yang menyeru kebaikan haruslah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang lebih sukses di dalam dakwahnya, di dalam menasihati, di dalam mengajak, di dalam memperbaiki dibanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika seorang yang menyeru dan mengajak kepada kebaikan itu istiqamah, maka dia ingin mendapatkan istiqamah, maka dia harus tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha menjadi pribadi yang jujur pada dirinya, pada Allah, pada orang lain dengan akhlak yang mulia. Maka hal ini penting bagi segenap muslim dan muslimah memiliki akhlak yang mulia, sehingga dia tersebut memiliki pengaruh di tengah-tengah manusia. Karena itu sehingga tidak terjadilah kedengkian, hasad dan sebagainya, sehingga membuat seorang pendakwah tersebut tidak mendapatkan hasil dari dakwahnya. Allahul musta'an. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, di antara faedah dari pembahasan singkat tadi tentang penjagaan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul adalah bahwasanya sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan Nabi SAW itu terlahir dengan keadaan dicabut dari hatinya kecintaan terhadap permainan dan perhiasan dunia. Rasulullah akan melewati masa muda. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan Rasulullah itu sebelum masuk masa muda dicabut keinginan untuk melakukan kegiatan anak muda yang lain. Tetapi Allah enggak cabut itu langsung. Allah enggak cabut. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap hadirkan keinginan cenderung kepada pertunjukan, permainan dan sebagainya tersebut. Tetapi Rasulullah SAW dijaga. Ini yang membedakan. Beliau sama punya keinginan, seruan jiwa, seruan hawa nafsu itu ada. Tetapi Allah jaga beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun rasa itu ada tapi dialihkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka dari sini semakin berbedalah beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin sempurnalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang terakhir dari apa yang kita sampaikan hari ini adalah bahwasanya para ulama telah mengingkari riwayat-riwayat yang ada yang mengisyaratkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah hadir bersama kaum musyrikin di dalam kegiatan-kegiatan kaum musyrikin yang berbau maksiat. Diingkari semua hal itu oleh para ulama. Karena itu juga Al-Imam Al-Qadi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan dengan dalil secara logika bahwasanya dengan dalil secara logika menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah ikut serta bersama kaumnya dalam kebiasaan jahiliyah. Berkata Qadi Iyad rahimahullah, "Inna Quraisyan qad ramat nabiyana sallallahu alaihi wasallam bi kulli maftarathu." Sesungguhnya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bermacam tuduhan-tuduhan yang keji. Wa ayyarahu kuffarul umam anbiya'aha bikulli ma amkanaha wa ikhtalaqathu. Dan sesungguhnya orang-orang kafir dari umat ini telah mencaci, menghinakan nabinya dengan segala macam penghinaan dan keburukan. Mimma nassallahu alaihi aw naqalathu ilaina ruwat alam najid fi syai'in min dzalika ta'yiran liwahidin minhum bi rabdihi alihatihim wa taqri'ihi bi zammi tilka makana qad jama'ahum alaihi. Tetapi tidak ada satupun dari nas dan yang diriwayatkan oleh para perawi yang menunjukkan bahwasanya orang Quraisy tersebut tidak pernah menghina akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah dihina dengan buruknya muamalah. Rasulullah tidak pernah dihina dengan hilangnya kejujuran. Tidak. Rasulullah tidak pernah disebut dengan pengkhianat. Beliau disebut Al-Amin, terpercaya. Beliau diakui sebagai orang yang jujur. Orang Quraisy tidak pernah, dalam semua riwayat, orang Quraisy tidak pernah mencaci Nabi. Orang-orang kafir
Quraisy tidak pernah menghina Nabi dengan keburukan akhlaknya, enggak pernah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana hadza lakanu bidzalika mubadirin wa yatluhu bi ma'budihi muhtajin. Seharusnya jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dengan baiknya akhlak beliau yang mereka akui, harusnya mereka berbondong-bondong masuk agama beliau, ya, dan menyembah apa yang disembah oleh Nabi SAW. Wa kana tawbihuhum lahu binahyihim an tarki alihatihim wa ma kana ya'budu aba'uhum min qabl. Tetapi mereka mencaci Rasul, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena Rasulullah melarang mereka menyembah berhala-berhala yang disembah oleh mereka dan oleh nenek moyang mereka. Fa fi itbaqihim 'ala al-i'radi anhu dalilun 'ala annahum lam yajidu sabilan ilaih. Kata beliau SAW, kata Qadi Iyad rahimahullah, di dalam realita berpalingnya orang-orang Quraisy dari dakwah Nabi SAW menunjukkan bahwasanya mereka tersebut tidak punya cara untuk menghina Nabi. Mereka akhirnya cuma bisa berpaling, gak bisa mencela akhlak Nabi SAW. Idh law kana linaklin wa ma sakatu anhu. Kalau ternyata ada akhlak yang buruk dari Nabi, mereka nggak akan biarkan. Pasti dicaci, pasti diungkit-ungkit akhlak buruk tersebut. Kama lam yaskutu an tahwilil qiblah. Sebagaimana mereka tidak diam terhadap perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Baitullah Al-Haram. Ketika mereka mengatakan, orang Quraisy mengatakan, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat pertama yang dulu mereka berkiblat kepadanya, sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam surah Al-Baqarah. Artinya di sini orang Quraisy nggak punya cara untuk melumpuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dakwah beliau, karena mereka tahu kejujuran beliau, tahu akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, inilah materi kita singkat. Kita tidak bisa lanjut ke materi selanjutnya karena akan mengambil waktu yang lebih, sementara sisa dari waktu siar kita di jam materi ini adalah sangat terbatas. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.